Shalom bagi saudara sekalian. Marilah kita siapkan hati dan pikiran kita untuk menyambut firman Tuhan. Kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saudara terkasih, firman Tuhan yang menjadi nas khotbah dalam ibadah Minggu Advent yang keempat, tanggal 24 Desember tahun 2023. Tertulis dalam kitab Nabi Yesaya pasal 35, ayat yang pertama hingga ayat yang keempat. Beginilah firman Tuhan. Padang gurun dan padang kering akan bergirang, padang belantara akan bersorak-sorak dan berbunga. Seperti bunga mawar, ia akan berbunga lebat, akan bersorak-sorak. Ia bersorak-sorak dan bersorak-sorai. Kemuliaan Lebanon akan diberikan kepadanya, semarak Karmel dan Saron. Mereka itu akan melihat kemuliaan Tuhan, semarak Allah kita. Kuatkanlah tangan yang lemah lesu, dan teguhkanlah lutut yang goyah. Katakanlah kepada orang-orang yang tawar hati, kuatkanlah hati, janganlah takut. Lihatlah, Allahmu akan datang dengan pembalasan, dan dengan ganjaran Allah, Ia sendiri datang menyelamatkan kamu. Demikian pembacaan firman Tuhan. Adapun yang menjadi tema dalam ibadah Minggu Advent yang keempat saat ini adalah Allah datang menyelamatkan umatnya. Saudara terkasih, selamat Minggu Advent bagi kita sekalian. Hari ini kita masuki Minggu Advent yang keempat, merupakan Advent yang terakhir sebelum kita masuki perayaan Natal. Kiranya keempat Minggu Advent yang kita jalani selama ini menjadi suatu masa persiapan yang matang bagi kita dalam menyambut hadirnya Kristus di dalam kehidupan kita. Jemaat Tuhan, mengawali khotbah ini, saya akan menyampaikan sebuah ilustrasi yang mengisahkan rasa takut dalam hidup manusia. Di suatu waktu ada seorang pria tua yang hendak berangkat dari Medan ke Jakarta dengan naik pesawat. Setelah tiba waktunya, maka pria itu masuk ke pesawat dan duduk di tempat yang telah disediakan. Tepat pada saat itu, duduk seorang pria yang jauh lebih muda darinya, tinggi besar dan gagah. Singkat cerita, setelah pesawat itu take off, si bapak itu duduk dengan santai menikmati penerbangannya. Namun dia menjadi gusar karena dia melihat pria yang di sampingnya itu duduk dengan sangat gelisah. Akhirnya dia menegur pria itu dan berkata, "Ada apa, nak? Sepertinya kamu sedang dalam keadaan takut. Apa yang membuatmu ketakutan sekali? Apakah baru kali ini kamu naik pesawat?" Kemudian pria itu berkata, "Ya, saya sangat ketakutan. Tapi bukan karena baru kali ini saya naik pesawat. Sebab saya sudah terbiasa naik pesawat. Bahkan hari-hari saya juga selalu dalam pesawat." Lalu si bapak itu berkata demikian, "Loh, kalau begitu, kenapa mesti takut sekali? Janganlah takut. Tidak ada gunanya takut, nak. Tapi ngomong-ngomong, kamu kerjanya apa? Tadi kamu bilang hari-harimu selalu dalam pesawat." Lalu pria muda itu berkata, "Saya adalah seorang pilot." Mendengar itu, bapak itu terkejut dan berkata, "Loh, kok bisa seorang pilot takut naik pesawat? Padahal saya sangat jarang naik pesawat, tidak takut sepertimu. Tapi mungkin dapat dimaklumi juga, sama seperti seorang sopir, tidak nyaman kalau dia jadi penumpangnya. Mungkin kamu juga merasa demikian." Lalu si bapak tua itu semakin penasaran dan kembali bertanya, "Lalu kenapa kamu jadi takut? Apa ada sesuatu yang rusak di pesawat ini?" Kemudian pria itu kembali menjawab, "Tidak ada yang salah dengan pesawat ini." Dengan penasaran, pria itu pun melanjutkan pertanyaannya dengan berkata, "Lalu kenapa kamu takut?
Apa karena kamu tidak kenal dengan pilotnya, maka kamu menjadi takut?" Lalu sang pilot muda itu berkata, "Nah, itu dia masalahnya. Justru karena saya sangat kenal dengan pilot yang sedang membawa pesawat ini. Dia itu nasibnya mujur, sampai sekarang masih hidup. Padahal dari semua penerbangannya, tak satu pun ada yang pernah selamat." Lalu dengan spontan pria itu langsung berkata, "Waduh, kok dari tadi kamu gak bilang-bilang? Seandainya saya tahu, saya pasti tidak naik pesawat ini. Lah kalau gini ceritanya, saya pun juga ikut takut." Akhirnya pria itu pun merasa sangat takut, seperti halnya dengan pilot yang muda itu. Dalam rasa takutnya, mereka berdua. Dan memang pada akhirnya mereka selamat. Pesawat itu pun mendarat dengan aman di Bandara Soekarno-Hatta. Saudara yang terkasih, kisah itu menggambarkan bagaimana perasaan manusia yang begitu sering dilanda ketakutan dalam hidupnya. Akhirnya rasa takut itu mengganggu rasa nyaman dalam hidupnya, membuat dia selalu merasa gundah gulana di tengah-tengah hidup ini. Demikian halnya dengan firman Tuhan dalam ibadah Minggu Advent yang keempat ini, mengisahkan bagaimana bangsa Israel yang dilingkupi rasa takut oleh karena keberadaan bangsa-bangsa asing di sekitar mereka, seperti bangsa Asyur yang mulai mengancam mereka saat itu. Dalam rasa takut itu, mereka mendekatkan dirinya kepada bangsa Mesir yang mereka anggap dapat melindungi mereka. Ternyata hal itu sangat bertentangan dengan kehendak Tuhan, di mana seharusnya bangsa Yehuda harus mengandalkan kekuatan Allah, namun justru mereka mengandalkan kekuatan manusia, yang pada akhirnya bangsa Babel menawan bangsa Yehuda dan membawa mereka ke pembuangan Babel selama 70 tahun. Jemaat yang terkasih, firman ini merupakan nubuatan Nabi Yesaya tentang bagaimana Allah memberikan keselamatan bagi umatnya. Tuhan akan memulihkan kehidupan umatnya. Tuhan akan secara langsung hadir memberikan keselamatan kepada umatnya itu, di mana Allah pada akhirnya mengutus hambanya untuk melepaskan bangsa Israel dari pembuangan itu, sehingga mereka kembali ke Yerusalem. Lewat Raja Kores, Raja Persia, Tuhan memakainya menjadi penyelamat bagi bangsa Israel, agar umatnya itu kembali ke Yerusalem. Jemaat yang dikasihi Tuhan, sama halnya seperti bangsa Yehuda yang mengalami ketakutan, demikian halnya dengan kita yang sering dikuasai oleh rasa takut. Ada begitu banyak orang yang oleh karena kemalangan, sakit penyakit, kemiskinan, dan beragam hal-hal yang pahit membuat dia merasa takut dalam hidupnya. Banyak orang yang khawatir dalam hidup ini akan apa yang akan mereka makan, akan apa yang mereka pakai, akan apa yang akan mereka kerjakan. Banyak orang yang takut jika dia di PHK dari pekerjaannya. Banyak orang yang takut ketika dia tidak memperoleh hasil dari apa yang ia kerjakan itu. Yang miskin merasa takut akan apa yang dapat mereka makan dan segala yang mereka butuhkan. Sedangkan yang kaya takut dengan keberadaan hartanya yang berlimpah, yang sewaktu-waktu dapat dirampok oleh penjahat. Namun lewat firman Tuhan saat ini, kita diingatkan agar senantiasa percaya dan berpengharapan hanya kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Kita melihat bagaimana janji Allah kepada bangsa itu, bahwa situasi yang sulit itu akan diubahkannya. Padang gurun dan padang kering akan berkilang. Padang belantara akan bersorak-sorak dan berbunga. Ini merupakan sebuah gambaran perubahan yang akan Tuhan nyatakan nantinya. Di sini kita diingatkan agar selalu berharap hanya kepada Tuhan.
Mari saudara sekalian, serahkan segala kekhawatiranmu, segala ketakutanmu, segala beban hidupmu, segala keluh kesahmu hanya kepada Tuhan saja. Jangan biarkan rasa takutmu membuatmu semakin terpuruk dan semakin jauh dari Tuhan. Ketahuilah bahwa sesungguhnya ketakutan yang paling berbahaya ialah ketakutan yang membuat kita merasa takut dengan apa yang tidak perlu kita takuti. Artinya, ketakutan yang menakut-nakuti kita, yang merusak jiwa dan pikiran kita, itulah yang paling berbahaya. Mari buang semuanya itu dengan berharap hanya kepada Tuhan saja. Saudara yang terkasih, ingatlah apa yang dikatakan firman Tuhan dalam Mazmur 118 ayat 6. Tuhan di pihakku, aku tidak akan takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Jemaat Tuhan, nubuat yang disampaikan Nabi Yesaya tidak hanya sebatas firman yang berkata, janganlah takut. Namun firman itu dibarengi dengan bukti bagaimana Allah menyatakan kuasanya lewat pemeliharaannya atas umat kepunyaannya dengan memberikan perubahan yang total dan sungguh sangat sempurna. Mereka yang dulunya menderita, yang tak dapat melihat, yang tak dapat merasakan, yang tak dapat mendengar, akan berita sukacita dan keadilan. Pada akhirnya mereka akan merasakannya. Mereka yang tawar hati, yang khawatir dalam hidup ini, akan melompat kegirangan. Sungguh, pertolongan Tuhan akan datang sungguh nyata dan tepat pada waktunya, sehingga tak satupun kekuatan yang dapat menghentikannya. Tuhan akan memberikan kesegaran seperti air yang memancar dalam jiwa setiap umatnya. Tuhan akan memberikan damai sejahtera yang sempurna, ibarat jalan tol yang tidak ada hambatan. Demikian halnya berkat Tuhan akan melimpah atas kehidupan umatnya. Oleh karena itu, seluruh umat Tuhan dipanggil untuk berharap hanya kepada pertolongan Tuhan saja, bukan kepada yang lain. Di minggu Advent yang keempat ini, firman Tuhan meneguhkan iman kita agar jangan takut, namun senantiasalah bersandar hanya kepada pemeliharaan Tuhan semata. Sekalipun ada banyak tantangan dan pergumulan, namun yakinlah Tuhan pasti datang memberikan pertolongan, memberikan keselamatan kepada kita. Dan keselamatan itu sungguh nyata telah kita rasakan lewat kehadiran Tuhan Yesus Kristus di dalam hidup kita. Hanya di dalam diri Tuhan Yesuslah kita beroleh keselamatan. Hanya di dalam Yesuslah kita beroleh pengampunan. Hanya di dalam Tuhan Yesuslah kita beroleh sukacita. Dan untuk itu, jemaat yang dikasihi Tuhan, mari senantiasa menyerahkan hidupmu hanya kepada Tuhan Yesus Kristus, Tuhan Sang Juru Selamat dunia ini. Ketahuilah dan diyakinilah bahwa Tuhan Allah di dalam diri Tuhan Yesus Kristus telah datang memberikan keselamatan, damai sejahtera, dan sukacita bagi kita semua umat manusia. Selamat Advent dan selamat menyambut Natal. Tuhan memberkati. Amin. Kita berdoa. Tuhan Allah, kami sungguh bersyukur buat anugerah-Mu. Engkau adalah Allah yang Maha Kuasa, yang telah datang menyelamatkan kami umat kepunyaan-Mu. Kiranya lewat kuasa-Mu Engkau menguatkan hati kami, agar kami jangan takut, namun senantiasa percaya hanya kepada-Mu saja, karena Engkau datang sungguh-sungguh memberikan keselamatan bagi kami. Terpujilah nama-Mu, dulu kekal sampai selama-lamanya. Amin.